Welcome to my channel. Salam sehat, salam Tim Nasional Indonesia. Terima kasih Garuda Muda atas perjuangan kalian yang tidak kenal lelah. Perjuangan yang sampai bahkan meneteskan darah dari kepala seorang Witan Sulaiman. Perjuangan yang bak drama Korea, perjuangan yang sangat seru. Perjuangan juga yang tentunya membuat bangga 269.999.999 masyarakat Indonesia. Ya, di Clairefontaine itulah ujung takdir dari Tim Nasional U23 setelah Witan Sulaiman dan kawan-kawan harus mengakui Guinea dengan 1 gol ya dari pemain jebolan dari Barcelona atau La Masia, yaitu Ilaix Moriba melalui penalti pada menit ke-29. Ya, jadi perjuangan yang luar biasa yang ya kita tahu mereka harus mungkin sebulan lebih ya jauh dari keluarga, dari handai tolan dan sebagainya, dimulai dari TC di Dubai, menjalani 2 pertandingan menghadapi Arab Saudi dan UEA, kemudian juga datang ke turnamen di Qatar di Piala Asia U23 sebagai debutan, kemudian juga sebagai salah satu tim termuda dengan rataan 20,8 tahun, 20,8 tahun secara rata-rata usia dari Tim Nasional U23 kita. Kemudian banyak yang meragukan ya karena kita satu grup dengan Australia, dengan Yordania dan juga tuan rumah Qatar. Tapi kemudian kita berhasil melaju ke bukan hanya ke babak gugur, tapi juga ke semifinal. Ya, memang kita ada beberapa momen, ya katakanlah ketidakberuntungan atau mungkin kekurang siapan, but it happens. Tapi gue rasa kita sudah melampaui ekspektasi. Tapi memang agak sedikit sangat disayangkan ketika ekspektasi itu sudah berubah dan mungkin sebagian dari masyarakat Indonesia ya, walaupun berbeda pendapat, walaupun mungkin juga ngaco, tetap mereka dalam masyarakat Indonesia mulai menaruh standar yang begitu tinggi dan akhirnya ketika tidak tercapai jadi kecewa. Gua rasa buat kita yang benar-benar pecinta Tim Nasional Indonesia yang pernah kecewa dulu karena memang segitu parah ya tim nasional kita, federasinya, tapi sekarang berbenah begitu luar biasa, pasti tahu cara mengapresiasi. Kalau kita lihat situasi terakhir memang agak kurang menyenangkan ya, agak kurang enak ya, walaupun tidak sepahit ketika kita kalah dari Uzbekistan dan dengan Irak, karena memang dari beberapa komen yang gue lihat ekspektasi dari kita semua sudah mulai menurun, jadi tidak sekecewa ketika kita kalah dari Uzbekistan dan Irak. Dan seperti yang gue awali tadi di bridging awal bahwa tim ini masih sangat muda, masih sangat berprospek, dan ini bukanlah akhir dari segalanya. Show must go on, dan ini gue berharap atau ya gue memprediksikan ini akan menjadi awal dari golden period Tim Nasional Indonesia ke depan. Kenapa? Seperti yang gue bilang tadi, usia para pemain kita masih sangat muda. Kemudian juga nanti kita masih akan berpeluang untuk lolos ke third round Piala Dunia yang nanti akan kita hadapi, yaitu Irak tanggal 6 Juni dan juga 11 Juni yaitu Filipina. Dan setelah itu pemain kita tentunya menimba pengalaman yang sangat luar biasa. Mungkin bukan saatnya sekarang, tapi para pemain sedang menumpuk pengalaman, experience mereka, mentalitas mereka untuk bisa tampil di panggung ataupun kompetisi yang lebih bergengsi lagi. 6 Juni, 11 Juni nanti mudah-mudahan kita bisa meraih hasil positif sehingga kita bisa lolos ke third round, dan disinilah yang gue mengatakan 2-3 tahun ke depan ini akan menjadi golden period kita nanti. Kalau memang kita lolos, dan gua rasa 80% kita punya chance yang sangat besar untuk lolos ke third round Piala Dunia, dan di sana nanti kita akan segrup dengan raksasa-raksasa Asia. Ya, mungkin dengan Korea Selatan, mungkin dengan Jepang, mungkin dengan Arab Saudi, mungkin dengan Iran, mungkin dengan Qatar dan sebagainya. Dan disinilah kembali experience kita akan bertambah. Terlepas dari nanti apapun skenario-nya, kalau kita lolos, maka kita akan banyak mendapatkan lawan-lawan yang tangguh yang selama ini kita selalu mengemis untuk mencari lawan friendly match. Ya, kadang-kadang tim yang dari antah berantah karena memang ya mungkin fee-nya murah, bahkan gak ada fee-nya, tapi ketika menghadapi tim yang kuat, yang cenderung bagus atau di atas kita, itu sulitnya minta ampun. Atau kalau ada, biasanya nanti ada match fee-nya. Tapi kita lihat pelan-pelan tim nasional kita berbenah, dan tentunya bukan mari kita lupakan, tapi mari kita melihat ke depan.
Karena melupakan tidak boleh, supaya kita belajar dari kekurangan kita di pertandingan-pertandingan sebelumnya, di Piala Asia 23, di Piala Senior juga kita juga mencetak sejarah. Jadi kita sudah on the right track. Seperti yang dikatakan oleh Gianni Infantino di di salah satu postingannya, dia mengatakan seperti ini ya, kurang lebih ya. Dia intinya mendukung sepak bola kita. Ini dia, gue bacain ya teman-teman, mungkin gue akan share juga. I watch them. Saya menonton pertandingan Indonesia di Clairefontaine atau Paris hari ini, dan saya bisa mengatakan tim ini gagal lolos ke Olimpiade musim panas, gagal mencetak sejarah untuk lolos ke Olimpiade musim panas, hanya dengan margin yang sedikit ya, jadi tipis-tipis lah begitu. Terima kasih untuk semua yang ada di PSSI yang dipimpin oleh Presiden Erick Thohir untuk pekerjaan yang sangat fantastik sejauh ini, dan FIFA akan selalu mendukung mendukung Anda di jalur ini. Jadi kita memang sudah on the right track, jangan berhenti di sini, kita harus melanjutkan, masih banyak peluang, tantangan dan peluang yang ada di hadapan kita. 6 Juni nanti tentunya kita akan sama-sama datang ke Gelora Bung Karno untuk mensupport Tom Haye dan kawan-kawan. Jadi nanti tim nasional kita akan lebih ganas lagi, lebih galak lagi dengan hadirnya beberapa pemain diaspora. Ada Tom Haye, ada Ragnar Oratmangun, Bang Jai tentunya, dan juga Martin Paes mungkin akan ditampilkan di sana. Walaupun demikian, kita lihat kehadiran Martin Paes tidak membuat para, katakanlah, Hernando Ari atau kiper lain justru minder ya. Kita lihat bagaimana penampilan Hernando Ari kemarin ya, ini sudah masuk hari Jumat, itu sangat luar biasa. Pelan-pelan dia juga semakin berkembang, dan kita lihat bagaimana dia master penangkis tendangan penalti. Ya sayang yang pertama memang gagal, yang kedua tapi dia berhasil membaca bola dengan baik, menghalau. Ya tapi sayang memang momentum itu tidak bisa kita manfaatkan. Dan satu hal yang gue mau bilang, peran kita sebagai netizen, gua sama netizen juga sama kalian, pecinta bola juga, itu harus mulai ikut mendukung tim nasional berkembang. Jangan tim nasional yang sudah berkembang, tapi kita tidak berkembang. Ya kita juga harus mulai, berkali-kali gue mengatakan, jaga jari kalian. Ya tidak ada gunanya menghujat. Ya, jangan kalian menghujat di balik kritik yang akhirnya kita lihat membuat para pemain, menurut gua, in my opinion, mereka bermain tidak lepas karena begitu besar tekanan, begitu besar hujatan ya yang dialamatkan kepada pemain atau mungkin ke klubnya dengan dalih kritik, sehingga akhirnya mereka serba salah, syuting salah, oper salah ya. Dan jangan salah, kalau kalian pun menyerang ke satu orang atau dua orang, itu kan dibaca yang lain. Akhirnya mereka berpikir, udah deh gue cari aman aja, atau gue nggak mau terlalu ambil resiko. Jadi akhirnya mereka tidak lepas ya. Jadi ini buat kita semua juga, sudah gue berkali-kali mengatakan, ada saatnya kita benar-benar mengkritik, dan kita harus paham caranya mengkritik. Ada saatnya kita memuji. Dulu gue adalah orang yang sangat keras dengan PSSI dan Timnas, karena memang terus terang saat itu di era kegelapan banyak sekali masalah-masalah yang terjadi, pengaturan skor, kemudian juga para pemain tidak disiplin, pola latihan juga kacau, bermain asal bola ke depan. Tapi tim ini terus berkembang dan berkembang dengan baik. Tapi kenapa tim nasional berkembang? Tapi sebagian dari kita, tidak semua ya, kalau subscriber channel Bung Harpa ini rata-rata atau hampir semua ini punya attitude yang baik, itu tahu ya, kita tahu kapan memuji, kapan mengkritik ya. Dan mengkritik itu pun kita mesti paham, jangan asal ikut-ikutan. Satu orang influencer mengatakan A, kita ikut-ikutan. Kita mesti lihat juga, dan pengaruh dari, dan juga sebagai let's say sebagai influencer ini juga kita harus bertanggung jawab. Gue melihat begitu banyak akun-akun itu yang hanya demi clickbait, demi viewer, kemudian tidak memperhatikan impact yang mereka lakukan kepada tim nasional Indonesia ya, khususnya tim nasional Indonesia. Jadi kita jangan hanya berpikir bagaimana sebanyak mungkin orang menonton video kalian, tapi juga bagaimana mendukung tim nasional Indonesia, mensupport, mendoakan, dan juga menyiarkan di saat yang sama. Jadi kita harus berpikir ulang untuk mengupload video dengan narasi yang membuat kita lemah. Contoh misalnya ketika membuat preview, ada 2 preview yang benar-benar menarik ya, antara waktu Uzbekistan dan juga ketika menghadapi Guinea. Ketika menghadapi Uzbekistan, gue memberikan narasi waktu itu bahwa tim ini punya beberapa areal duel atau aspek yang sangat berbahaya, misalnya fisik dan juga pressing mereka.
Tapi kemudian gue mengatakan bukan untuk kita takutin atau inferior, tapi untuk kita waspadai. Ya, tapi ada satu dua yang mengatakan, "Oh, kok jadi pesimis, jadi takut, Bung?" Padahal maksudnya supaya hati-hati. Ternyata betul. Melawan Guinea, kemudian gue melakukan riset kecil-kecilan, gue mengatakan tim ini sebenarnya tidak terlalu spesial, ya. Eh, Artinya gue mengatakan kans kita untuk mengalahkan Guinea itu tidak besar, tidak kecil ya. Walaupun juga kita bukan harus overconfidence. Dan ternyata betul. Kita lihat bagaimana tadi Guinea sama sekali tidak spesial, ya, sama sekali tidak spesial. Mereka kelihatan memang para pemain yang baru dikumpulkan, mungkin hanya seminggu mereka berkumpul, mainnya tidak kolektif, tidak kompak. Kemudian juga hanya mengandalkan individu, itu pun beberapa kali kita berhasil patahkan. Second ball kita menang terus, finishing mereka juga kacau balau. Itu tidak heran mereka sebelum lawan Indonesia tidak bisa mencetak gol di 3 laga terakhir menghadapi Egypt atau Mesir, kemudian Mali dan juga Amerika Serikat, ya. Tapi dengan narasi membesar-besarkan Guinea, kemudian membuat video dengan lagu-lagu yang menyeramkan, akhirnya mungkin itu menciptakan suasana yang menakutkan, ya. Jadi harus waspada, harus cerdik, tapi juga jangan inferior. Jadi terukur begitu ya. Dan kita lihat beberapa pemain yang sebenarnya secara kapasitas itu berapa kali mereka bisa melakukan bahaya atau tekanan, tapi ternyata gagal menciptakan gol. Oke? Ya, gue hanya berharap bahwa kita terus mendukung tim nasional Indonesia. Buat yang FOMO ya silahkan, gak ada masalah. Tapi kita sebagai yang benar-benar cinta tim nasional Indonesia harus menjaga masa depan tim nasional ini. Usia mereka masih sangat muda, harapannya masih panjang, dan juga pertandingan-pertandingan kawah candera di muka yang sangat menjanjikan sudah terbentang di depan kita. Sekali lagi terima kasih Garudaku, dan juga selamat datang kembali di Indonesia. Jadi mungkin dalam 1-2 hari ini mereka akan kembali langsung ke tanah air, mulai rileks, dan sekali lagi hargai mereka. Apresiasi mereka. Kalau memang mereka ada kekurangan, kasih tahu dengan baik-baik ya, bukan dengan nyampah, bukan dengan asal memberikan mention atau mendm, bahkan mengganggu mereka sehingga mereka akhirnya berpengaruh penampilan di lapangan. Jangan berlindung di balik kritik ya dengan hujatan. Ya, kalian harus benar-benar juga menjadi memiliki saham terhadap keberhasilan tim nasional Indonesia dengan menjaga jari kita semua. Oke. Jadi sekali lagi untuk Witan Sulaiman juga semoga lekas sembuh ya. Ini apalagi pemain yang sangat luar biasa, dia tampil menurut gue sangat baik di pertandingan kemarin, sampai seolah-olah dia seperti pakai peci ya ketika kepalanya bocor, dan ternyata lukanya cukup parah. Jadi gue dengar masih ada juga ya orang yang agak sedikit menyalahkan dia begitu ya. Jadi ini luar biasa kalau memang ada orang seperti ini, menurut gue biadab ya. Jadi sekali lagi kita sambut mereka di tanah air, dan berkali-kali ya dalam preskon gue mengatakan paling enggak gue mewakili netizen atau masyarakat Indonesia akan menyambut kalian sebagai pahlawan ketika pulang ke Indonesia apapun hasilnya, karena mereka sekali lagi sudah tampil sangat luar biasa. Di awal mereka ke Qatar tidak ada yang percaya kita akan lolos bahkan ke semifinal, mengalahkan Australia, mengalahkan Yordan 4-1, mengalahkan Korea Selatan. Kalau ada orang mengatakan itu, hanya ada 2 kemungkinan, dia gila ya, atau dia bisa atau datang dari masa depan. Tapi kita lihat ternyata kita bisa mencapai level tersebut walaupun belum bisa lebih lagi lolos ke Olimpiade. Tapi mungkin ada bagusnya juga, karena jangan-jangan kalau kita lolos ke Olimpiade nanti sebagai netizen ya yang IQ-nya di bawah 60 itu akan mengatakan kita harus menang Olimpiade, kita bisa mengalahkan Perancis seperti itu ya. Jadi nggak ngerti, bodoh nggak apa-apa, tapi jangan ditularkan ke yang lain. Oke? Terima kasih. Jadi buat kalian yang selalu memantau channel ini sejak mulai bahkan sebelum jauh Piala Asia Senior, Piala Asia U23, dan juga rindu dengan bunyi sempritan. Sekali lagi terima kasih, you are the best. 98% lah ya subscriber channel Bung Harap. Ini luar biasa, gue appreciate buat kalian, really from my heart. Banyak dari kalian juga masukan-masukan, nge-DM gue, bahkan WhatsApp gue juga ada ya. Sebagian dari itu ada yang mengapresiasi, ada juga yang memberi masukan, ada yang nitip pertanyaan. Ya memang nggak mungkin semua juga gue akomodir, but I hear lots, almost everything I hear. Apa yang masukan dari kalian, tentunya yang bukan hanya yang bagus ya, artinya yang benar. Benar mungkin belum tentu halus ya, bisa juga kritik, bisa juga keluhan, gak ada masalah. Tapi maksudnya memang tulus ya untuk membantu tim nasional ini berkembang ya. Sekali lagi kita juga harus ikut mendukung mereka.
sekecil apapun peran kita itu pasti ada gunanya. Gue sudah melihat sendiri bagaimana dukungan dari Garuda Qatar selama di Piala Asia U23 itu luar biasa, unbelievable. Terima kasih untuk teman-teman di Qatar, kemudian juga teman-teman yang berdoa, yang memberikan support melalui kata status yang positif, itu sangat sangat berguna. Dan ada juga beberapa rekan-rekan yang gue nggak bisa sebutin namanya, ketika bertemu gue mereka chit chat ngobrol, dan gue dengan senang hati tentunya, karena gue adalah sama kayak kalian pencinta bola. Jadi mau dimanapun ada orang mau ngajak ngobrol bola, ya ayo aja. Dan gue kadang-kadang mendengarkan juga, gue karena mungkin gue tahu banyak hal, tapi mungkin kalian juga tahu yang lain hal yang gue nggak tahu juga gitu ya. Jadi ada beberapa lah yang gue ketemu di Stadion Abdullah bin Khalifa, ada juga Bang Edi yang ketemu di pesawat. Ini yang satu keluarga luar biasa, spesial nonton timnas dari Indonesia ya, walaupun kita belum berhasil. Kemudian ada Bapak Rudi, banyak lah teman-teman yang akhirnya kita jadi bersilaturahmi gara-gara channel ini ya. Dan gua tidak akan berhenti di sini. Kalau liputan kemarin itu takdirnya sampai di ujung takdir, nah inilah ujungnya. Tapi untuk tim nasional, channel Bung Harpa akan konsisten selama negara ini ada, channelnya akan mendukung timnas Indonesia. Oke, sekali lagi I thankful for your attention. Gue terima kasih buat perhatian kalian. Subscribe channel Bung Harpa. You are the best and I love you.